Kasih kebersamaan Anda yang masih setia mendengarkan siaran kami pagi ini. Mengakhiri kebersamaan di Religi Pagi, pendengar, sesaat lagi kami akan hadirkan mimbar keagamaan dengan topik memahami rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang akan disampaikan Ustadz Eko Nani. Jadi pastikan tetap bersama kami dan jangan lewatkan juga Warta Nunukan Pagi tepat di jam 6 pagi nanti. Anda masih bersama kami dalam Religi Pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, la hamla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar Radio Republik Indonesia yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mari kita gunakan segala kenikmatan yang Allah berikan itu dalam rangka mengaplikasikan rasa syukur yang sebenarnya, yakni menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, dan semoga pula dilimpahkan kepada kita selaku pengikutnya yang istiqomah di jalannya, amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat Az-Zumar ayat 53 terkait dengan tema rahmat, yang berkaitan dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian berputus asa daripada rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Karena sesungguhnya Allah itu mengampuni dosa seluruhnya. Innahu wal ghafurur rahim. Sesungguhnya Dia Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Para pendengar, ayat ini memberikan informasi kepada kita agar kita sebagai orang yang beriman harus senantiasa mengaplikasikan dalam diri kita nilai-nilai optimisme bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu mengampuni segala apa kesalahan-kesalahan yang kita perbuat selama kita mau mengakui kesalahan yang ada. Dan yang perlu kita garis bawahi adalah Allah menyuruh kita agar kita tidak berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala itu begitu luas, begitu tidak bisa kita batasi sesuai dengan sudut pandang kita. Maka ini menjadi penting dalam kehidupan kita agar kita terus menghadirkan sikap optimisme dan berharap bahwa dalam kehidupan kita akan mendapatkan rahmat dari kebaikan-kebaikan amal yang kita lakukan tentunya. Para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, berkenaan dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala ini ada sebuah riwayat atau kisah yang kemudian ini berasal daripada hadis Nabi SAW yang diceritakan oleh malaikat Jibril. Pernah satu ketika di pegunungan yang tinggi ada seorang abid. Abid ini adalah ahli ibadah yang dia setiap hari dalam kehidupannya senantiasa melaksanakan ibadah. Ketika malaikat Jibril itu kerap kali diperintahkan untuk menyampaikan wahyu, sering melewati tempat abid atau ahli ibadah ini, dan dia melihat bahwa kehidupan ahli ibadah ini ditopang oleh sekelilingnya, di mana dia akan mudah menemukan makanan, kemudian buah-buahan yang tersedia begitu banyak di gunung itu, dan ada air terjun yang siap untuk mensucikan dia ketika dia batal dan segera untuk kembali suci, untuk segera beribadah kepada Allah. Dan dia beribadah di dalamnya lama sebanyak perjalanan kehidupannya, yaitu 500 tahun. Hebatnya abid ini atau ahli ibadah ini, dalam kehidupannya
tidak pernah terbesit sedikit pun dia ingin melakukan dosa atau melakukan kesalahan. Dan salah satu doa yang dia panjatkan dan dikabulkan Allah bahwa dia ingin ketika dia meninggal dalam keadaan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika doanya dikabulkan, kemudian dia hidup selama 500 tahun itu, sampai satu ketika dia sudah meninggal, maka dia dihadapkan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditanya atau diberikan informasi bahwa dia mendapatkan keselamatan, kebaikan atau surganya Allah itu berdasarkan rahmat Allah. Maka kemudian dia dalam ketidakpercayaan atau sedikit protes bahwa bagaimana mungkin saya beribadah begitu banyaknya sepanjang waktu 500 tahun dengan amal ibadah yang menurutnya sudah cukup untuk mengantarkannya kepada surga, justru dia masuk ke dalam surganya Allah karena rahmatnya. Maka karena dia merasa protes inilah kemudian Allah menghadirkan atau memanggil malaikat untuk mengukur dan menimbang sejauh mana amal perbuatannya itu diukur dengan rahmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ketika diukur berdasarkan seluruh amal ibadah yang dia kerjakan 500 tahun itu dengan rahmatnya Allah, hanya rahmat yang Allah hadirkan pada waktu itu adalah mata, rahmat mata, kemudian bersama penglihatan yang ada dalam dirinya, itu sudah jauh mengalahkan dari amal ibadah yang dia kerjakan. Belum lagi rahmat-rahmat Allah yang lain kepada dirinya, seperti pendengarannya, kemudian akal pikirannya, tangan dan kakinya, dan lain sebagainya. Nah, ini menandakan bahwa rahmat Allah itu begitu besar kepada hamba-hambanya, sampai kemudian segala amal ibadah yang seorang abid ini kerjakan 500 tahun itu masih kalah dengan salah satu anggota tubuh yang Allah berikan rahmat kepadanya. Karena itulah kemudian berdasarkan ini dalam riwayat itu, karena si abid ini ahli ibadah protes, maka kemudian ketika diukur pun masih kalah, maka dia justru diseret ke dalam api neraka. Menyadari kesalahannya itu, kemudian dia mohon ampun kepada Allah, kemudian dia berupaya untuk mengakui akan kesalahannya dan mengupayakan diri terhindar dari kesombongan yang hanya mengandalkan dari amal ibadah yang dia kerjakan, sementara dia mengabaikan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala kemudian mengampuninya dan kemudian bertanya kepadanya, apakah kamu masuk dalam kebaikan atau surga itu karena rahmatku atau karena amalanku? Kemudian si abid ini ahli ibadah itu mengatakan, saya masuk surga karena rahmatmu ya Allah. Para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cerita atau kisah ini membuktikan betapa hidup kita itu sangat tergantung kepada rahmat yang Allah berikan kepada kita. Bahwa Allah yang menguasai segala sesuatu, Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam, dia berhak menentukan segalanya dan dia berhak menetapkan siapa yang mendapatkan rahmat dari dirinya. Nah, maka kemudian Allah bebas apakah ketika kita mengerjakan kebaikan itu akan diberikan rahmat atau tidak, karena Allah tidak bisa diatur oleh kehendak makhluknya. Apakah Allah akan menganjar kebaikan dari setiap apa yang kita kerjakan, atau justru hal-hal yang menurut kita itu tidak ada nilainya, tapi di situ terkandung rahmat yang Allah berikan. Oleh karena itu memang kita sejatinya sebagai makhluk itu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahus Samad, Allah tempat bergantung segala sesuatu. Dan kita sebagai makhluknya dituntut untuk senantiasa berhusnuzon, berbaik sangka, dengan mengupayakan diri menghadirkan amal-amal soleh yang kemudian mudah-mudahan itu kita gantungkan menjadi wasilah bagi kita agar mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana doa yang diajarkan kepada kita, ya, doa ini sangat masyhur terkait dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Irhamna ya Allah li'anna rahmataka arjalana min jami'i a'malina. Rahmati kami ya Allah, karena sesungguhnya rahmatmu itu lebih kami harapkan daripada seluruh amalan kami. Waghfir lana ya Allah
li'anna maghfirataka awsa'un min dzunubina. Dan ampuni kami ya Allah, karena sesungguhnya ampunanmu lebih luas daripada dosa-dosa yang kami kerjakan. Para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah cara kita sebagai hamba yang dhaif, hamba yang lemah, menyikapi seluruh amal ibadah yang kita kerjakan. Kita tidak boleh merasa nyaman, aman, berpuas diri dengan amalan-amalan yang kita kerjakan, yang itu belum tentu di dalamnya terkandung rahmat Allah yang bisa menyelamatkan kita pada akhirnya nanti. Kita harus berupaya melihat segala sesuatu secara lebih luas. Jangan sampai justru kita nanti ketika merasa bahwa amalan kita begitu banyak, kemudian pekerjaan kebaikan kita itu sudah dilakukan terus-menerus, dan kita merasa bahwa itu semua sudah cukup, sementara kita kemudian mengabaikan kebaikan-kebaikan yang sedikit, yang kita anggap remeh, sementara di situ memang ada rahmat Allah yang tersembunyi. Para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal ini sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Nashahul Ibad, ketika berbicara tentang Imam Al-Ghazali dalam mimpinya, bahwa Imam Ghazali itu ketika berhadapan dengan kebaikan-kebaikan yang dia kerjakan, ternyata justru Allah memberikan rahmatnya itu melalui tinta yang dipakainya untuk menulis, ketika ada seekor nyamuk yang menghisap tintanya dari penanya, kemudian dia membiarkannya karena pada waktu itu dia merasa kasihan dengan makhluk Allah itu yang dalam keadaan kehausan. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dari apa yang beliau kerjakan. Maka fragmen atau cerita tentang apa yang disampaikan dalam kitab Nashahul Ibad itu memberikan gambaran bahwa posisi rahmat Allah itu begitu rahasia, begitu tidak diketahui oleh kita sekalian, dan Allah menaruhnya dalam posisi apapun. Kita melihat bahwa karya-karya Imam Al-Ghazali itu begitu banyak, ya, ada ratusan karya yang dikarang oleh beliau, tapi ternyata rahmat Allah itu hadir dari ujung pena beliau ketika tintanya dihisap oleh seekor nyamuk. Nah, oleh karena itu memang pada akhirnya rahmat Allah ini tidak bisa diprediksi, tidak bisa dikalkulasi pada hal-hal yang bersifat besar saja. Boleh jadi Allah menempatkannya pada sesuatu yang kita anggap perbuatan itu remeh, perbuatan itu sederhana dan tidak begitu penting, tapi karena kita melakukannya dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kebaikan dan diwarnai oleh nilai-nilai kasih sayang kepada makhluk Allah, maka disitulah terdapat rahmat yang Allah berikan kepada perbuatan-perbuatan kita. Oleh karena itu memang sejatinya para pendengar, kita tidak boleh menganggap remeh atau menilai rendah suatu amal yang kita kerjakan. Bisa jadi ketika kita berjalan kemudian bertemu duri di jalanan, kemudian menyingkirkan duri itu, di situ terkandung rahmat yang Allah berikan. Dan ini sebagaimana yang kita dapatkan dalam riwayat-riwayat, misalnya Sayyidina Umar itu mendapatkan rahmat Allah karena beliau membeli seekor burung dari seorang anak kecil yang ketika pada waktu itu burung itu disiksa, dan dia membelinya dalam rangka membebaskan burung itu dari siksaan, sebagaimana hal ini diterangkan dalam kitab Usfuriyah. Para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada akhirnya kita tidak boleh sombong terhadap amal yang banyak yang kita kerjakan, karena boleh jadi amal yang banyak yang kita kerjakan itu tidak mengandung nilai rahmat sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks kekinian, maka rahmat Allah itu bisa terletak dalam kondisi apapun dan dalam keadaan apapun. Mungkin saja rahmat Allah itu hadir dalam diri anak-anak jalanan yang dia mengulurkan tangan meminta sesuatu dari kita, atau mungkin hadir dari para pengamen yang menurut kita suaranya tidak terlalu bagus untuk diberikan sesuatu, tapi itu bisa saja kemudian dari situ, dari keikhlasan kita, dari upaya untuk menolong dan
menolong makhluk Allah, menimbulkan kasih sayang, terdapat rahmat daripada Allah kepada amalan-amalan perbuatan kita. Hasilnya adalah dengan demikian kita tidak boleh meremehkan sekecil apapun dari fenomena yang hadir dalam kehidupan kita, dan kita lebih banyak menghadirkan nilai-nilai dalam kehidupan kita, yaitu nilai husnuzon, berbaik sangka terhadap apa yang kita hadapin. Jangan sampai kemudian perbuatan-perbuatan yang kita anggap remeh itu justru menghilangkan atau menghindarkan diri kita dari rahmat yang Allah siapkan kepada diri kita sekalian, termasuk diantaranya kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita tidak boleh menganggap remeh mereka dari segi pekerjaannya. Misalnya ada orang yang mungkin setiap hari datang ke depan rumah kita hanya sekedar menjual sayur, atau dia mengantar makanan atau kue, atau mereka yang kerjanya menurut kita ya biasa-biasa saja seperti tukang ojek dan lain sebagainya. Tapi mungkin bagi Allah apa yang mereka kerjakan itu jauh lebih baik dan terkandung nilai rahmat daripada pekerjaan kita yang kemudian kita anggap lebih hebat atau lebih tinggi daripada pekerjaan yang mereka kerjakan. Oleh karena itu memang kita hadirkan dalam memahami rahmat Allah ini sikap husnuzon, dan kemudian kita mengupayakan diri terus melakukan kebaikan sekecil apapun dalam kehidupan kita. Para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu terkait dengan rahmat Allah ini maka kita tidak boleh berputus asa, karena sesungguhnya rahmat yang Allah berikan itu begitu luasnya dan begitu banyaknya, sehingga kita dituntut untuk senantiasa memahami setiap fenomena yang kita hadapin dengan mengupayakan diri terus dalam kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wala tayasu mir rawahillah innahu yayasu mir rawahillahi illal qaumul kafirun." Dan jangan kalian berputus asa daripada rahmat Allah. Innahu la yayasu mir rawahillah. Sesungguhnya tidak berputus asa daripada rahmat Allah ilal qaumul kafirun, kecuali orang-orang atau kaum yang kafir. Para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita hidayah, memberikan kita petunjuk dalam kehidupan untuk senantiasa rajin untuk melakukan amal-amal kebaikan sekecil apapun, karena kita berharap bahwa seluruh perilaku perbuatan kita itu terkandung rahmat Allah yang itu bisa menjadi kebaikan kita di dunia dan menjadi keselamatan kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Demikian wallahu alam biswab. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda masih bersama kami dalam Religi Pagi.